apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jelas, sosok yang muncul dalam kenangan leluhur klan Yuanzhen tidak asing bagi Xiaoyan saat melihatnya. Meskipun jubah hitam longgar itu tampaknya tidak memiliki tubuh, tetapi topeng di wajah jubah hitam itu mengejutkan Xiaoyan. Karena sebuah pusaran muncul di topeng itu. Dan kemudian ada 9 mata yang muncul pada pusaran itu. Jadi Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Bukankah topeng ini sama persis yang berada di tangan saya? Mungkinkah pemusnahan dunia tanpa batas dan klan Yuanzhen itu semua disebabkan oleh Zhuge? Saat melihat topeng yang sudah dikenal Xiaoyan di depannya, Xiaoyan juga merasa bahwa kemungkinan besar Zhuge adalah juru mudi saat itu. Pada saat ini, suaranya jenaka tiba-tiba keluar, seolah-olah kehidupan apapun di matanya hanya masuk akal atau tidak masuk akal. Dan yang luar biasa adalah, sekarang Xiaoyan telah menjadi pemegang topeng itu, dan menjadi Zhuge. Jika bukan Zhuge yang menghancurkan dunia tanpa batas dan klan Yuanzhen saat itu, siapa lagi yang mungkin? Tampaknya setelah mengenakan topeng ini, seseorang dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Setelah Xiaoyan mengetahui keberadaan divisi kehancuran, semua yang mereka lakukan sangat gila. Dalam pertemuan divisi kehancuran, mereka menyebutkan bahwa jika mereka ingin bermain trik, mereka akan bermain besar dan bermain sampai dunia hancur. Meskipun kata-kata gila seperti itu terdengar mustahil untuk dicapai, tetapi sekarang, melihat ingatan Zhou Guheng, ternyata divisi kehancuran benar-benar dapat melakukannya. Dan membiarkan dunia atau ras hancur. Jadi kemampuan divisi kehancuran sekali lagi memberi Xiaoyan pemahaman baru. Dan sekarang dia telah memperoleh topeng Zhuge. Dan Xiaoyan telah menjadi Zhuge. Jika itu adalah permainan catur yang diatur oleh Zhuge sebelumnya, maka Xiaoyan telah terperangkap dalam permainan catur. Dan tidak berdaya untuk melawan. Namun, hanya dengan menyelami permainan catur secara mendalam, kita dapat melihat permainan catur dan merencanakannya. Seiring dengan meningkatnya kekuatan Xiaoyan, para kepala divisi penghancuran ini semakin mirip dengan kebenaran dunia. Segala sesuatu yang terjadi tampaknya bukan kebetulan, tetapi ada campur tangan mereka. Adapun mereka, apakah mereka benar-benar menjaga keseimbangan dunia seperti yang mereka katakan? Jika kemunculan klan Yuanzhen diciptakan oleh para kepala divisi penghancur, lalu apa artinya menciptakan klan Yuanzhen? Dan apa tujuan menciptakan klan Yuanzhen? Dan gambar yang Anda lihat berikutnya hampir hancur. Zhou Guheng terluka parah dan jatuh dalam perjalanan melarikan diri, bergerak melalui banyak dunia. Namun pada akhirnya ia tetap tidak lolos dari pengejarannya dan meninggal dunia di Shenxi. Dan semua anggota klan Yuanzhen juga mengalami pertempuran seperti itu. Meskipun itu juga merupakan pengejaran yang mengerikan, tetapi masih butuh waktu lama bagi klan Yuanzhen untuk hancur total. Jadi kehancuran klan Yuanzhen bukanlah suatu kebetulan. Tampaknya semuanya sudah diatur, setidaknya oleh sekelompok orang yang bertanggung jawab atas kepala divisi penghancuran ini. Pada saat ini, Xiaoyan menenangkan pikirannya dan ingatan Zhou Guheng berakhir di sini. Meskipun masih banyak rahasia tentang klan Yuanzhen yang perlu secara bertahap dicari peluangnya oleh Xiaoyan untuk dijelajahi. Namun, meridian Qisue meledak di tubuh Xiaoyan dan kemudian energi dan darahnya melonjak. Dan sekarang, avatar Yuanzhen pulih ke alam leluhur dan kekuatan energi dan darah terus meningkat. Bahkan Xiaoyan tidak dapat menemukan kesempatan untuk menerobos, dan samar-samar merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan arahnya, yang menyebabkan ketidakmampuan avatar Yuanzhen untuk menerobos. Untungnya, mata Xiaoyan berkedip dengan 2 bintang, satu untuk simbiosis dan yang lainnya untuk bintang kutub, dan Xiaoyan menggunakan kekuatan bintang kutub. Segera Xiaoyan datang ke tempat yang kacau itu lagi, di mana 3 sosok menjulang berdiri. Salah satunya adalah leluhur Yuanzhen kuno yang telah menganugerahi Xiaoyan dengan kekuatan zaman kuno. Senior, bisakah Anda membantu saya memecahkan keraguan saya?
Bagaimana alam leluhur yang ekstrim dapat menembus ke alam kuno? Bagaimanapun metode kultivasi klan Yuanzhen terlalu istimewa. Ini adalah teknik pembentukan tubuh yang luar biasa, dan misterinya hanya diketahui oleh klan Yuanzhen itu sendiri. Jadi jika Xiaoyan dapat bertanya kepada leluhur Yuanzhen, dia secara alami akan dapat menemukan jawabannya. Jika Anda ingin menerobos ke alam kuno, energi dan darah ini saja tidak cukup. Anda perlu memahami bakat Anda dan mengembangkan bakat Anda untuk menciptakan warisan Anda sendiri. Suara agung dari leluhur Yuanzhen kuno keluar yang membuat mata Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan tatapan penuh perhatian. Tubuh Yuanzhen super raksasa hanya bakat saya. Seni bela diri warisan yang saya miliki sekarang semuanya diwarisi dari Yuanzhen lainnya. Leluhur berarti saya perlu menciptakan seni bela diri warisan saya sendiri. Xiaoyan bergumam dengan tatapan penuh pikiran di matanya. Alasan mengapa klan Yuanzhen lebih kuat dari generasi ke generasi adalah karena setiap orang kuat Yuanzhen kuno akan memahami hal-hal warisan yang unik, sehingga dapat diwariskan. Jika Anda dapat memahaminya, itu berarti Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi orang kuat di alam kuno. Jika Anda tidak dapat memahaminya, Anda masih perlu tenang. Setelah suara itu jatuh, tulang raksasa Yuanzhen menghilang. Kesadaran Xiaoyan juga menarik diri dari bintang kutub. Jadi begitu adanya. Saya perlu merobos alam kuno untuk memahami bakat Anda sendiri dan membawanya ke tingkat berikutnya dalam bakat tubuh Yuanzhen super raksasa. Xiaoyan bergumam pada diri sendiri. Begitu kata-kata itu jatuh, 9 segel bintang di alis avatar Yuanzhen berkelebat liar. Dan dalam sekejap, Xiaoyan berubah menjadi ribuan kaki. 100.000 kaki dan 1 juta kaki, sehingga sosok besarnya terlihat menutupi langit dan matahari di kehampaan. Hanya saja, tubuh Yuanzhen super raksasa sangat besar. Berdasarkan ukuran, semakin besar tubuh saya, semakin kuat kekuatan tempurnya. Dengan bakat ini, saya ingin memahami warisan. Membuat tubuh ini lebih besar lagi. Xiaoyan merenung. Meskipun tubuh jiwa super raksasa memiliki tubuh sebesar bintang, ia pasti akan kehilangan fleksibilitas apapun yang terjadi. Ini adalah kelemahan yang paling kritis. Jadi Xiaoyan memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, inilah hal yang selalu ingin dipecahkan Xiaoyan. Jika Xiaoyan dapat mengecilkan tubuh fisiknya hingga 10.000 kaki atau 1.000 kaki, bahkan 100 kaki, maka Xiaoyan juga dapat memiliki kekuatan fisik tubuh Yuanzhen super raksasa setinggi 1 juta kaki. Dan ini akan sangat meningkatkan fleksibilitasnya. Tetapi bagaimana dia dapat menempatkan energi dan darah? Xiaoyan memejamkan mata dan merasakan darah mengalir di tubuhnya. Ketika dia menemukan tubuh Yuanzhen super terkumpul, Xiaoyan merasakan kekuatan yang lebih dalam yang terkandung dalam energi dan darah di tubuhnya. Dia bertanya-tanya apakah dia dapat menembus kekuatan alam kuno. Anda dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat Anda lakukan, yang disebut berani untuk mengerti. Berarti jika Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda akan melakukannya. Anda berani untuk berpikir dan melakukannya. Mengubah apa yang Anda pahami menjadi kenyataan adalah pencerahan. Saat mendengar suara itu, Xiaoyan mencoba menekan ukuran tubuhnya tanpa mengubah energi dan darahnya. Dengan cara ini, meridian dan tubuh akan berada di bawah tekanan yang lebih besar. Mungkin situasi ini tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama, tetapi jika dia dapat merubah menjadi tubuh normal untuk menghadapi beberapa pertempuran. Ketika harus lebih fleksibel, dia bisa menjadi variabel. Tubuh Yuanzhen super raksasa setinggi 1 juta kaki benar-benar berada di bawah kemauan keras Xiaoyan. Dia mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Cahaya keemasan di kulitnya dapat mengalir dengan jelas, seolah-olah darah akan meledak keluar. Puluhan ribu kaki Xiaoyan merasakan energi dan darah yang melonjak di tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya telah menjadi 100.000 kaki, tetapi ia memiliki kekuatan Yuanzhen super raksasa setinggi 1 juta kaki.
Dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan Xiuyan sebelumnya. Jika saya dapat membuat tubuh Yansen menjadi biasa hari ini dan memiliki kekuatan sejuta kaki, maka saya pasti akan dapat menerobos alam kuno. Gumam Xiuyan dengan penuh semangat. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.